Yang dituliskan di kolom tanggal ini yang pertama adalah kita harus tulis tahunnya dulu. Kemudian setelah tahun kita akan tulis nama bulan di bawah tulisan tahun. Kemudian di sebelah tulisan bulan kita akan tulis tanggal terjadinya transaksi tersebut. Atau disebut sebagai general jurnal, kita itu melihatnya atau dasar sebagai pencatatannya adalah bukti transaksi. Seperti yang saya katakan di awal, dokumen bukti transaksi ini bisa bermacam-macam. Ada yang namanya faktur, kemudian ada nota, ada cek gitu ya, atau kwitansi. Itu adalah bentuk-bentuk dokumen sumber yang dapat dijadikan dasar kita untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Oke. Nah, bagaimana bentuk jurnal umum sebenarnya? Jurnal itu berbentuk kolom. Biasanya itu kolomnya itu ada 5 kolom. Kolom yang pertama itu adalah tanggal transaksi, kemudian di sisi sebelahnya itu ada keterangan atau nama akun, kemudian di sisi sebelah kanan keterangan itu ada kolom untuk posting, ya, kolom posting. Kemudian ada tulisan debit atau kredit, ya. Nah, kembali ke pembahasan di awal tadi terkait dengan akun yang digunakan. Dalam persamaan akuntansi, posisi harta itu ada di sebelah kiri sama dengan, kita umumnya biasanya menyebutnya dengan debit gitu ya. Kemudian posisi kewajiban itu ada di sebelah kanan sama dengan itu biasanya disebut sebagai kredit. Kenapa kita gunakan aturan debit kredit dalam akuntansi? Karena dalam akuntansi itu menganut yang namanya sistem double entry accounting. Nah, double entry accounting ini adalah satu sistem pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, di mana satu transaksi itu mempengaruhi 2 akun, gitu. Sehingga ada penyebutan istilah debit kredit. Ada akun yang diletakkan di sebelah kiri disebut sebagai posisi debit. Kemudian jika akun itu diletakkan di sebelah kanan sama dengan, maka akan diletakkan di posisi sebelah kredit. Itulah yang dimaksud sebagai double entry accounting, gitu ya. Sekali lagi, posisi debit itu adalah catatan transaksi keuangan yang dituliskan dalam bentuk akun yang akan dicatat di sebelah sisi kiri. Untuk posisi kredit adalah catatan dalam bentuk akun dari suatu transaksi keuangan yang akan kita catat di sebelah kanan. Oke. Kembali lagi ke kolom-kolom yang ada di dalam satu jurnal umum. Saya sudah sebutkan tadi di awal tanggal. Tanggal ini adalah kita akan menuliskan tanggal kapan satu transaksi itu terjadi. Itu transaksi bisnis itu terjadi. Yang dituliskan di kolom tanggal ini yang pertama adalah kita harus tulis tahunnya dulu. Kemudian setelah tahun kita akan tulis nama bulan di bawah tulisan tahun. Kemudian di sebelah tulisan bulan kita akan tulis tanggal terjadinya transaksi tersebut. Kemudian masuk ke kolom keterangan. Di kolom keterangan ini kita akan menuliskan nama akunnya. Ya, nama akunnya tadi kita tahu ada harta,
kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Nah, harta ini juga dipecah lagi. Ada harta lancar dan harta tidak lancar. Untuk harta lancar kita pecah lagi. Ada kas, piutang, jika dalam perusahaan dagang itu nantinya ada persediaan, kemudian juga ada peralatan, kemudian itu perlengkapan gitu ya. Kemudian untuk harta tidak lancar atau harta tetap, biasanya kita urutkan yang pertama tanah, kemudian mesin, bangunan, kendaraan gitu ya. Nah, untuk utang juga dipecah nantinya, ada hutang kewajiban itu bisa diistilahkan sebagai hutang, ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Oke. Ingat kembali posisinya di persamaan akuntansi. Nah, untuk kolom berikutnya adalah kolom posting. Pada saat kita mencatat dalam jurnal umum, posting ini tidak diisi karena kolom posting itu bertujuan untuk memindahkan akun yang ada di jurnal umum ini ke dalam buku besar. Arti posting itu sendiri adalah memindah bukukan. Sehingga pada saat kita mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, kolom ini dikosongkan saja dulu. Nanti pada saat proses memindahkan saldo dari jurnal umum ke buku besar, maka kolom ini baru bisa kita isi. Oke. Kolom selanjutnya di sebelah kolom posting adalah kolom tulisan debit. Tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kolom debit ini berisi jumlah saldo atau angka rupiah dari akun yang diletakkan di sebelah sisi debit atau sebelah kiri. Nah, untuk kolom kredit kita isikan dengan angka dari akun yang sudah kita tuliskan di posisi sebelah kanan atau kredit. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung masuk ke dalam prosedur ya. Prosedur bagaimana cara mencatat satu transaksi itu ke dalam jurnal umum. Yang pertama mencatat tanggalnya. Kemudian yang kedua adalah kita menuliskan nama akun yang digunakan. Untuk di keterangan ini, nama akun, pastikan sekali untuk nama akun yang ada di sebelah kredit itu dan posisi akun yang ada di sebelah kredit, debit dan kredit itu posisi akunnya tidak boleh sejajar, tapi penulisan untuk akun yang ada di sebelah kredit itu harus agak menjorok ke dalam. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan menuliskan angka jumlah rupiah yang terjadi pada saat transaksi tersebut terjadi gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung masuk ke contoh soal yang akan disajikan di tabel berikut ini. Oke, baik, kita sekarang masuk ke simulasi bagaimana mencatat satu transaksi bisnis yang terjadi dalam satu perusahaan ke dalam bentuk jurnal umum. Nah, seperti yang kita bahas di awal adalah pertama adalah kita siapkan dulu jurnal umumnya yang berisi tabel-tabel berkolom-kolom ya. Ada tanggal, keterangan atau nama akun, kemudian post, kemudian kolom debit dan kredit. Nah, masuk ke dalam contoh kasus yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 2000 XX gitu ya. Pemilik perusahaan menyetorkan uang ke dalam perusahaan itu sebesar 500 juta. Nah, 500 juta ini sebagai setoran awal. Maka kita harus analisa transaksi ini terlebih dahulu, baru kemudian kita catat ke dalam jurnal umum. Bagaimana cara menganalisanya? Pada saat uang masuk ke dalam perusahaan sebesar 500 juta itu, kalau uang masuk ke dalam perusahaan 500 juta, maka uang tersebut harus dimasukkan ke dalam kas karena uang 500 itu bentuknya tunai. Sehingga kita harus perhatikan kembali
nama akunnya untuk kas ini masuk dalam kelompok harta gitu ya. Jadi kas harta itu posisi normalnya jika bertambah adanya di sebelah kiri atau debit. Sehingga dalam jurnal umum kita harus catat uang sebesar 500 juta ini ke dalam sebelah sisi kolom debit. Nah, di kolom keterangan kita tulis nama kas gitu ya. Yang pertama kita tulis tanggalnya dulu. Jadi tahun 2000 XX. Kemudian di bawah tahun itu ada bulan Januari. Sebelah bulan kita tulis tanggalnya, tanggal 1. Kemudian di kolom keterangan kita tulis kas. Setelah itu kolom preferensinya dikosongkan, baru kemudian 500 taruh di sebelah sisi debit. Nah, karena akuntansi tadi menganut double entry accounting, maka harus ada sisi yang di sebelah kreditnya. Untuk uang 500 juta ini, kas ini diinvestasikan ke dalam perusahaan, maka modal perusahaan bertambahnya di sebelah kredit, sehingga balance itu artinya seimbang antara saldo yang ada di sebelah kredit itu 500 juta, kemudian di sisi sebelah kredit 500 juta. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke transaksi yang kedua. Tanggal 5 Januari perusahaan membeli mobil. Nah, kita harus analisa dulu mobil ini masuk ke akun yang mana? Apakah harta, kewajiban, atau modal? Nah, karena mobil ini merupakan harta perusahaan, maka kita tulis nama mobil. Nah, mobil ini masuk sebagai kendaraan ya, aktiva tetap perusahaan. Nah, kendaraan itu masuk kelompok harta, maka posisinya ada di sebelah kiri. Nah, kiri ini debit. Sehingga kita menuliskan transaksi ini ke dalam jurnal umum adalah tanggal dulu ya, kita harus isi kolom tanggal. Jadi tahunnya masih sama, tahun 2000 XX, kemudian bulannya masih sama, yang berbeda adalah tanggalnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita membuat catatan ke dalam jurnal umum, untuk tahun dan bulan itu cukup satu kali saja ditulisnya, di yang pertama aja. Kita catatan pertama pada saat kita nulis transaksi pertama kali, yaitu kita tulis transaksi investasi tadi ya, sebesar 500 juta tahun dan bulan. Nah, untuk transaksi berikutnya di bawah-bawahnya itu kita hanya tinggal menambahkan tanggalnya, tanggal berapa gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs:
management, and accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.